Jadi sama apa satu lagi? Pointer. Ini aku kayak langsung ke latihan soal lain. Buat materi-materinya paling nanti aku bahas di soal langsung. Jadi sambil ngejelasin soal sambil aku jelasin materinya. Oke, ini sebenarnya UAS bukan tahun lalu ya, ini UAS dari beberapa tahun lalu kayak, dan nggak memuat semua materi. Jadi paling ntar ada yang di skip kayak ada materi dari UTS juga, ntar yang kita fokus ke yang 2D dan lain-lain. Oke, langsung aja kali ya. Dari program ini kan kita bisa lihat pertama yang jelas udah belajar dan lain-lainnya. Ini dari materi UTS juga kan. Habis itu ke scanf ini kan buat input ya, jadi input awal sama ini. Kamu mau jelasin paling di ini dulu kali ya. 2D array bedanya sama array biasa. Sebenarnya sama aja sih kalau sama 1D array. Kalau 2D array kayak ibaratnya tuh kayak matriks ya. Kalau misalnya 1D array kan ibaratnya vektor, dan di sini sebenarnya angka kayak matriks ya. Jadi misalnya A ini kan bilang A baris 10 baris sama 10 kolom. Berarti A-nya itu 10 kali 10. Dan ini kan ada isinya 0, berarti buat ini isinya 0 semua. Kenapa diisiin 0? Sebenarnya ini biar kalau misalnya diisi kan, kalau misalnya kita buat tanpa si 0 ini sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kadang kalau misalnya kalian mau bikin kayak indexing gitu, yang kayak contoh di soal ini sebenarnya kayak nambah plus satu gitu, kadang dia nih juga isinya nggak 0 di alokasi RAM-nya, kadang di value-nya itu nggak 0. Jadi sebenarnya penting juga dia ada yang 0 ini. Ini ngapain sepuluh 0 isinya 0 semua, buat memastikan biar nilainya 0 semua. Habis itu kita nentuin nilai n ini. Nah, ini pertanyaannya kan tulisan output program jika diberi input data ini. Ini anggapannya itu si 10-nya ini si n, terus yang bawahnya ini itu si scanf yang ada di bawah sini. Terus kalian udah belajar while kan? Kalau while kan artinya itu ketika si n di sini, ketika n-nya menyentuh 0, maka si operasi di dalamnya akan berhenti. Terus ini kan n minus minus, ini sama aja kayak n sama dengan n minus 1. Sama ada juga yang min min n gini. Bedanya apa? Bedanya itu kalau yang min min n itu minus sama aja, n sama dengan n min 1. Cuma beda kalau misalnya di while ini, misalnya n min min, itu berarti dia masukin nilai n-nya dulu ke operasi while. Jadi misalnya si while ini, misalnya si nilai n-nya itu sama dengan 10, mungkin n-nya sama dengan 10. Nah, kalau misalnya n minus minus, dia bakal operasin si n-nya ini sebagai 10 dulu. Jadi
ngecek apakah 10-nya sama dengan 0 atau tidak. Kalau misalnya 10-nya sama dengan 0, maka dia bakal tetap lanjut. Kalau 10 kan juga 0 kan, berarti dia tetap lanjut. Bedanya sama si n minus minus, si minus minus n ini yang minus minus n ini dia dikurangin dulu. Jadi misalnya dia awalnya n-nya sebenarnya 10. Waktu buat ngecek ke si while-nya ini, dia bakal dikurangin 1 dulu. Jadi n-nya sama dengan 9 di iterasi pertama. Jadinya bedanya itu kalau misalnya kalian udah di n sama dengan 1, kan kalau misalnya n-nya sama dengan 1 kan berarti kalau misalnya dikurang dulu, berarti dia tetap lanjutkan si operasi ini karena si n itu masih dengan 1. Kalau misalnya minus minus n ini, kalau misalnya n-nya di awal tidak 1, terus dia dikurangin 1 dulu, jadi yang langsung berhenti. Itu bedanya si n minus minus sama minus minus n. Terus lanjut ke si scanf yang nilainya ini, yaitu si ini. Habis kita nentuin scan-nya, ini kan enak. Saya masukin nilai si n, dan dia bakal minta 10 nilai karena si n-nya kan 10. Nilai yang pertama itu 9. Terus karena si nilainya 9, berarti waktu si A-nya ini, A nilai dibagi 10 sama nilai persen itu sisaan ya. Jadi kalau misalkan 10 berarti 10 bagi 10, sisanya berapa gitu. Kita ambil contoh yang hanya nilainya dengan 9 gitu. Ini kan nilai sama dengan 9. Kalau buat ngerjain aku biasanya gini guys. Nilai sama dengan 9. Jadi di sekarang kalau nilai 9, si A nilai bagi 9 sama nilai modulo 10 itu plus plus. Jadi si nilai ini, nilai di matriks baris nilai bagi 9, dia akan ditambahin 1. Jadi ini kan di matriks pertama kan hanya kan 0 0 semua. Jadi kalau misalnya kita ambil si nilai di baris kesekian dan kolom sekian, dia akan menambah 1. Jadi misalnya di sini nilainya sama dengan 9, berarti kan A 9 bagi 10 nilai 9. Sini kan hasilnya A 9 bagi 10. Kalau misalnya di integer kan ini integer kan. Integer kan berarti kan bilangan bulat. Misalnya bilangan bulat dibagi yang lebih tinggi, itu hasilnya bakal pasti 0. Mau berapapun. Ini kan 9 bagi 10 kan 0,9 kan. Mau berapapun, tinggi apapun koma-komanya, kalau misalnya nggak nyampe 1, dia akan diturunin ke 0. Sama kayak 1, misalnya 1,9. Jadi dia bakal tetap jadinya 1. Jadi kalau misalnya dikasih ini, nilai bagi 10 ya hanya 0, 9 modulo 10. Kalau 9 modulo 10 berarti dibagi terus sisanya. Jadi ini 0, 9. Jadi si nilai A09 ini bakal ditambahin 1. Yang kita lihat di sini kan ini pasang di visualisasi.
kan baris ke 0 kolom ke 9. Jadi bakal sampai 9 doang ya. Kalau kan ini apa? Kak, maaf, masih di mute mic-nya. Sorry. Tadi dapat. Jadi indeksnya kan kondisi itu kan sampai 9 doang. Sampai 9 doang. Mulai dari 0 kan. Berarti kalau misalkan ada 10 baris 10 kolom, mulai dari 0. Dari 0 sampai 9. Total kali 10. Jadi buat si matriks A09 ini akan di sini 1. Buat yang lainnya ini akan 0. Terus lanjut ke nilai kedua itu nilai 10. Nilai 10 sama aja sebenarnya kayak ini. 10 bagi 10, 1. Jadi A-nya itu 10 modulo 10, 0. Jadi baris 1 sama 0. 1. Jadi kita gitu terus sampai ke nilai 30. Habis itu kan udah diubah ya matriks si A-nya. Ini kita lanjut nih ke 21, berarti kan di baris kedua kan udah 27 berarti di sini dan seterusnya. Karena si nilai A-nya, matriks A-nya udah ke update istilahnya. Terus kita lanjut ke looping yang kedua ini. Ini kan pertama I-nya 0 sampai 10. Di sini juga I-nya 0 sampai 10. Bedanya sama while itu kalau 0 sampai 10. Itu kita udah nentuin berapa sampai berapa. Terus ini fokusnya ke sini. Ini kan berarti kan artinya yang IJ ini berarti kita ngelakuin iterasi sama 10 kali 10. Jadi 100 kali iterasi untuk masing-masing baris atau kolom gitu. Jadi dia bakal ngecek di sini berapa, sini berapa, sini berapa, sini berapa, sini berapa. Terus ini mulai dari K0 sampai K kurang dari AIJ. Sini AIJ-nya kan kalau misalnya kita lihat di A00 gitu. Ini kan mulainya awalnya dari AIJ-nya kan IJ-nya 0. 0, IJ-nya 0. Kalau misalnya kita lihat dari si input yang ini, itu kan nggak ada yang 0. Berarti dia bakal si nilai K sama dengan 0 ini kan K-nya bakal, ini kan sama dengan 0. Waktu si K-nya sama dengan 0 sampai K-nya itu kurang dari IJ. IJ-nya kan 0 juga ya. Kalau misalkan si I sama J-nya 0, berarti si loop
atau iterasi pertama dari I sama dengan 0 dan J-nya sama dengan 0 itu akan nggak ada gitu. Jadi 0 sampai 0 berarti dia bakal lanjut ke iterasi kedua. Iterasi keduanya dimana I-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 1, terus J-nya sama J-nya dia bakal lanjut lagi ke iterasi kedua, yaitu I-nya sama dengan 0, J-nya sama dengan 1. Itu waktu I-nya sama dengan 0, J-nya sama dengan 1, itu kan 0 juga kan. Kalau kita lihat di input ini, dia nggak ada yang I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 1. Itu dia bakal lanjut terus sampai ke yang ada 1. Si AIJ-nya ini bernilai 1. Waktu yang AIJ-nya bernilai 1 itu kan ketika yang paling dekat itu ketika si 9 ini nilai 1. Sorry. Waktu si J-nya 1 kan ada di sini ya. 1, 3. Tapi di sini 1, 3 juga 1. Jadi waktu si I-nya 0, J-nya 1. Berarti dia bakal nge-print si ini karena nilainya true, si K kurang dari AI-nya ini. Nge-print D I dikali 10 tambah J. Ini bakal nge-print I 10 tambah J. Ini sengaja I-nya 0, J-nya 1, berarti nilai 1. Jadi dia bakal ke-print output pertama 1. Terus lanjut terus sampai ke iterasi I 0 sama 10, dia sama 10. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat sini ini kan 3 ya. Kalau misalnya kita lanjut terus waktu I sama dengan 2 ini kan nggak ada, berarti dia bakal lanjut lagi I sama dengan 0, J sama dengan 3, ini kan ada ya 0, 3, ada kan 1. Kalau misalkan di sini dua kan misalnya jadi dia nggak bakal ngasihin apa kalau misalnya di sini A0 dia kan kan 1 dihasilkan 1 berarti si yang dikali 10 kembalinya bakal di print si dikali 10 ke J dengan 3. Kalau misalkan dari sini sebenarnya kita bisa melihat kalau sebenarnya fungsi keseluruhan ini itu sebenarnya kita mau ngurutin angka dari paling kecil ke paling rendah. Misalnya ini kan kita dapat 9, 10, 21, 7, 5, 4. Ini kita pengen ngurutin dari paling kecil ke paling rendah. Jadi sebenarnya ini aja 3, 9, 10, 30 dan seterusnya. Sebenarnya ada yang mau ditanya nggak? Atau jelas? Aman ke halaman lanjut. Ini materi UTS. Di sini ada kita masuk ke pointer.
Ini yang paling membingungkan karena sebenarnya buat apa sih pointer ini? Nah, pointer itu simple lah, itu kayak kita bikin alamat, misalnya misalnya kita mau buat pointer P gitu. Integer bintang P. Nah, si integer ini, fungsi si bintang ini itu buat melihat si alamat si P. Jadi sebenarnya si bintang atau si pointer ini itu buat ngebuka si nilai si P, dan nilai P-nya ini berbentuk alamat. Jadi misalnya P itu dan kita buat dari awal integer A sama dengan 5. Jadi kita buat si pointer P-nya itu bintang P. Yang di kita define si pointer P-nya dulu. Habis itu kita di pointer ini nggak dalam bentuk si P-nya ini, Px ini itu nggak dalam bentuk variabel, nggak dalam bentuk nggak dalam bentuk nilai. Jadi si P ini itu harus berbentuk alamat, istilahnya alamat gimana? Misalnya kita mau pointer ke si A gitu, ke si A. Kalau kita mau nilai si pointer P ini itu nilainya A. Jadi kita butuh si P-nya dalam bentuk alamat. Dan buat ngambil alamat si A itu pakai namanya gimana? Dan pokoknya dan gimana buat dan? Ya pokoknya itulah. Oke. Buat dan. Bagus. Dan A ya. Jadi si bentuk dan ini buat ngambil alamat si A ini. Ada alamat A. Jadi kalau misalnya kita udah dapat alamat si P, waktu kita ngeluarin output pointer P, ini hasilnya akan si A. A-nya sebenarnya 5. Berarti kalau kita jalanin si pointer P ini, dia bakal hasilnya 5. Ini sebenarnya pointer kayak gitu. Logikanya gitu. Jadi si P-nya ini alamat, si bintangnya ini melihat apa isi alamat tersebut. Ya gitu. Nah, ini kan nggak dalam bentuk pointer kan, ini kan dalam bentuk array 2D. Sebenarnya array 2D ini mengambil konsep dari pointer juga, cuma dalam bentuk yang udah disederhanakan ya, jadinya array 2D. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya array yang 2 kali, kayak kita misalnya ambil sih yang awal ini.
Ini sih data ini sebenarnya pointer juga ke ini. Jadi kalau misalnya kita punya pointer data, pointer data, ini sebenarnya sama aja kayak data nol nol. Bedanya kalau misalnya ini kan udah ditambahin dua kan, kalau misalnya gini ditambah tambah ini sama aja kayak kita menggeser-geser baris atau si kolomnya gitu. Jadi buat si yang pointer pertama, buat ini sama aja kayak data si fungsi ini kita mau ngegeser barisnya dulu, ngegeser baris. Karena si pointer data ini enggak digeser, yang pertama ini enggak digeser, berarti dia tetap nol. Jadi dia tetap sekarang ini tetap data nol. Yang di belakang ini kita belum tahu karena kita lanjutin ke yang tambah dua ini. Kalau misalnya di pointer kedua data plus di sini baru buat ngegeser. Jadi di sini bakal data ini terus digeser dua. Jadi si nilai bintang data plus dua ini sama aja kayak definisi data itu kan, berarti 3 baris 4 kolom. Kan 3 baris 4 kolom. Si datanya ini kan dalam bentuk matrix. Kalau misalkan data 02 berarti kan bariskan 0 kolom ke 2. Jadi si bintang data plus 2 ini itu nilainya 2. Jadi sama aja kayak yang ini. Ini buat ya bintang kalau yang sini kan si bintang pertamanya ini dia ditambahin 1, berarti buat yang kedua ini dia bakal ngegeser si baris. Ada yang geser baris, berarti ini sama aja kayak geser baris 1, geser baris 2, kolom 2. Ini kayak 1, 2. Sama aja 1, 2, 1. Ini nilainya sama aja, makanya kita berarti 8 sih, 6. Berikutnya ini 2, 8. Dari sini ada yang mau tanya nggak terkait pointer ya? Kalau aman.
Ya, kalau misalnya ada yang bingung atau apa, mau nanya, langsung tanya aja ya, langsung potong aja, nggak usah tunggu kalau kelar. Mau nanya langsung nanya. Ini materi Nah, ini itu saya di DM kan ada yang namanya balok dan balok. Ini bedanya apa? Sebenarnya sama aja, kayak intinya itu nge-reserve RAM berdasarkan si kita maunya berapa nih. Misalnya ini malok kali C kali sesok kerja gitu. Ini berarti kita mau R kali B sesok kerja. Soalnya kita mau variabel itu dalam itu integer. Jadi kita mengalokasiin memorinya sesuai size integer. Dan bedanya sama calok itu sebenarnya sama. Ini alokasi memori. Kalau calok ini juga alokasi memori. Cuma bedanya kalau si yang pakai C ini dia alokasi memori dan jadi misalnya kita punya array ini sama kalau misalnya di array yang ini adalah pakai maluk ya. Kita anggap aja si RC itu 2 kali 2 lah ya. Kalau misalnya kita pakai maluk, dia bakal nilai ini tuh nggak pasti 0. Dia bisa kayak 1 sekian berapa gitu. Ini beberapa. Dan nilainya tuh jadinya random banget. Sebenarnya ini bisa jadi bermasalah kalau misalnya kita mau si nilai array-nya ini 0. Contohnya di yang atas tadi. Nah ini kalau misalnya kita tadi mau bikin array-nya pakai malloc, cuma di sininya nggak pakai si calok tadi, dia bakal buat si yang loopingan yang K-nya ini bakal ngikut ke harusnya itu gitu, harusnya kan 0 ya. Kalau misalkan dia nggak ada nilainya di sini kan dia harusnya 0. Cuma kalau misalkan kita nggak bikin dia 0, dia bakal melakukan si fungsi ini. Kalau misalkan jangan fungsi ini, fungsi si ini, dia ya jadinya fungsi yang kita buat salah. Jadinya itu kalau si malloc sebenarnya salahnya tujuannya buat reserve memori.
Ini itu kenapa kadang si alat ini bisa lebih pakai. Cuma kalau misalnya kalian mau pakai maloknya mau makanya cepet gitu. Kalau makin pakai calo kan agak lama ya, soalnya dia butuh ngebersihin dulu gitu si memorinya tersebut. Kalau kita pakai malok sebenarnya nggak perlu dibersihin, itu sebenarnya buat imputasi lebih cepat. Dengan catatan kalian mau masukin si masing-masing array-nya itu secara manual gitu. Misalnya kalian udah tahu mau buat array 2x2, tapi kalian udah tahu gitu mau ngisi si nilainya ini berapa. Kalian udah tahu gitu mau ngisi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya kalian udah mau ngisi itu sebenarnya nggak masalah kalian pakai si malok, karena dia bakal ke rewrite juga sama nilai yang mau kalian masukin. Cuma kalau misalkan kalian mau bentuknya kayak indexing gitu, sebenarnya pakai calok lebih disarankan. Soalnya kan dia bakal ngenolin si array-nya itu. Mungkin kita ke soalnya sih kan kita membuat array yang integer dengan alokasi size itu R kali C kali size of integer. Jadi ini maksudnya kayak berapa memori yang mau kita pakai. Jadi ibaratnya si array-nya ini R kali C kali size of integer, dan nilai transposnya sama. Terus harusnya kayak dulu sih. Kayak kita di sini kita nge-scan app mulai ini enggak output e-commerce kita ada ke transpose. Jadi si ini itu sama aja kayak sama kita buat array ya. Yang kedua untuk transpose. Nah, buat ini kita mau nge-input si nilai dari arah wajahnya ini. Terus ini sebenarnya kita mau tujuannya itu gimana caranya muter matriks AF dan menyimpan ke transpose. Sama dengan nol. Sampai ketika si
Sport lagi yang kedua buat J dari C J plus plus. Kita mau mengukur transposnya itu kan salah ya, kalian tahu deh. Satu dua tiga empat transposnya berarti satu tiga dua. Kita pengen mengubah si tiga ini ke kanan atas dan si dua ini. Oke. Anggapannya si transpos ini kan si AT ya. Jadi kita mau mengubah pertama itu ke J. Itu sama aja. RR ini berarti kan ini ambil jadi ini sama aja J. Jadi waktu si J-nya turun, waktu J-nya naik, misal kita punya di zona 1, zona 0, di zona 0. Yang berarti transpos 0, 0, terus kalau misalnya di zona 0, J zona 1, berarti kan transpos 0, J-nya sesuai kan, berarti si ARR atau si A ini kan ini. Jadi kalau misalnya mau transpos itu kan nilai yang di baris ini kita jadiin kolom kan, sama aja kayak ini logikanya. Si kolom I ini kita jadiin J. Jadi misal si baris ini, si baris I kita jadiin, ini kan J kan, anggapannya ini J. Si baris ini I. Jadi kita mau ngambil si J-nya ini jadi si baris. Anggapannya kita mengubah kolom jadi baris. Itu kenapa si barisnya ngambil dari kolom dan kolomnya ambil dari baris. Jadi potongan program yang harus tulis pada lengkap. Tapi nggak tahu sini biasanya harusnya kayak gini. Cuma intinya kalau mau transpos itu kita ngambil barisnya
Ambil buat baris itu dari kolom, ambil kolom baris. Ini terus. Ini 2D. Ini 2D. Ini berupa fungsi, bukan integer main. Ini kayak di atas yang integer main, kayak sebuah fungsi buat melakukan sesuatu. Pertama parameter itu M, P, matriks A, matriks B, matriks C, mana dia juga dalamnya membuat IJK. Ini mana IJK ini namanya itu lokal variabel ya. Jadi si IJK ini dia cuma ada di fungsi void what ini. Fungsi void what ini. Jadi karena si IJK-nya ini nggak bisa keluar dari IJK-nya, dari si fungsi ini. Jadi misalnya kan jangan ada void what, terus di bawah sini ada integer main. Terus ini kan kalau misalnya di sini kita ngeluarin what, dia bakal ngelakuin fungsi ini, fungsi keseluruhan ini. Nah, pertanyaannya itu kita terhadap fungsi tersebut adalah, jadi kita mau nentuin sebenarnya fungsi ini itu ngapain sih. Yang pertama, dia mengambil variabel IJK, buat variabel IJK sebagai tipenya itu integer. Lanjut ke loop pertama, i-nya 0 sampai i-nya itu kurang dari m. Lalu J, jadi anggapannya ini M ini T ini di barisnya, yang ini kolom. Di sini kita define matriks IJ. Jadi di sini tuh kita mau buat matriks baru, di mana matriks baru itu gimana sih AIJ-nya itu mau diubah plus sama dengan ini kan sama aja AIJ sama dengan plus ini bukan A ya, ini C, ini C. Jadi dia bakal nyimpan matriks barunya itu di C. Ini
Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, itu sebenarnya kan awalnya sebenarnya kan 0 ditambah matriks A ketika ini langsung dengan nama kalian tadi sama B, jadi sebenarnya matriks jadi fungsi ini tuh fungsi kalian matriks A berperan dan kita matriks C. Jadi sebenarnya si nilai ini tuh si fungsi ini tuh itu perkalian dari A dari B. Terus kita lanjut ke balik lagi ke pointer. Pointer dalam les kalau menunjuk ke halaman indeks gimana salah, soalnya pointer itu harus akan 0. Jadi soalnya array kalau misalnya kita punya pointer dengan array yang dicatat itu di alamat untuk yang dicatat di sini itu alamat array sama kayak tadi. Ini string dibahasnya nanti di pertemuan 2 ya. Jadi sekarang kita fokus ke DMA, pointer sama array aja. Ini juga tes. Ini array 2D kombinasiin sama ini sama kayak tadi sih. Jadi yang deklarasiin array kalau misalnya kosong gini kan berarti artinya dia nggak ngesign. Kalau misalnya 2D gini nggak masalah. Kalau misalnya si barisnya kosong ya, tapi bermasalah ketika si array-nya ini kosong. Tapi tadi juga kosong. Kalau misalnya ini yang kosong juga dia bakal error. Jadi kalau misalnya mau itu kalian melihat visual gitu ada array kayak gini kosong-kosong gini langsung jawab error aja, tidak perlu melihat kayak ini akan ngapain, langsung lihat aja, langsung jawab aja error.
kalau yang ini kan nggak error ya, soalnya dia ada barisnya itu 4. Jadi dia nanyain terkait bintang ini pertama kita lakukan itu ya, ini tuh yang tadi itu jelas itu kan kita sengaja kemudian sama aja menggeser garis. Jadi sekarang sepertinya array ini belum diketahui. Buat yang kedua sama aja geser sama aja 2 dan array 1 2 itu kan baris 1 kalau mengikuti baris ini kan 0 0 1. Jadi baris ke 1 ke 2 ini ini jawabannya aku ini array 2D. Sebenarnya buat kalau pengerjaan kayak gini ya kan kamu kuliah, jadi nggak bisa nyoba-nyoba ke si compiler atau apa segala macam. Tapi kalau misalnya kalian latihan dan buat mastiin jawaban kalian benar atau enggak, terus sebenarnya ya si ini kalian masukkan ke si compiler aja dan hasilnya berapa, itu berarti jawabannya. Ya, ini kan kita mau menentukan bukan nilai-nilai apa yang harus diisikan pada posisi A, B, dan C agar dihasilkan keluaran berupa hubungan 4 tambah 2 pasti dengan sama kalau itu ya matriks datanya dulu kan 3 kali 4 kali. Ini buat si matriks data dulu. Terus ini kita mau ini kita mau menjumlahin matriks yang udah ada. Jadi misalnya kan kita pengen kan 4 tambah 5 tambah 6 itu juga, dan di sini itu I kurang dari A, jadi dia pengen ngelakuin si 4 tambah 5 tambah 6 itu ini itu kan totalnya ada 4 kan, totalnya ada 4 kan, tapi si A ini 4 karena dia menjumlahkan total ada 4, jadi I sama dengan dia kurang dari 4, jadi dia bakal 0, 1, 2, 3 buat si ya, jadi ini bakal kita mau menjumlahkan sebanyak 4 kali. Di sini kan
data. Ini kan, nah dia maunya nguruk kan, berarti si B sama si C-nya ini harus yang kita lihat sini kan mau ditambahin itu baris ke 1, kolom 0 sampai 3 dan 0 sampai 3 itu kan sebenarnya ikan 0, 1, 2, 3. Jadi kita mau ngambil B-nya itu 1, C-nya itu I. Jadi hanya itu 4, B-nya 1. Karena 4 tambah 5 tambah 7 kan baris ke 1 dengan kolom plus semua kolom di baris 1. S ini ini fungsi utama. Jadi pertama ini kan dia nge-assign array-nya 10, 20, 30, 40, 50. Ini one di array. Dan ngelakuin fungsi yang namanya fun. Sebelum kita ini kita nggak tahu kan sebenarnya fungsi fun ini ngapain. Jadi ya, kita lihat ke fungsi ini dulu. Ini sebenarnya ngapain. Jadi hanya ini 5. Kita nggak paham. Yang mau diubah itu sih. Sama kita lakuin yang ini. Jadi plus dengan kan kalau tadi kan memang si ARR ini kan bukan alamat kan. Berarti ketika si ARR tambah N kurang 1, ini juga di sini kurangnya dalam bentuk alamat. Dia bukan dalam bentuk si value 10, 20, 30 ini. Jadi misalnya alamat ARR ini 1,4. Ketika ditambahin N-1 ini kan nambahin 4 di sini itu buat mengisi satu integer kan butuh 4 bit ya. Ini butuhnya 4 bit. Jadi kalau misalnya kita tambahin N-1 tambahin 4 itu sama aja kayak tambah 4 kali 4. Ini si nilainya ini bakal jadi
Cuma ini 10.600 ini dalam bentuk alamat, jadi bukan dalam bentuk variabel. Sama aja kayak 10.54 misalnya 10.584 ini kan si kita geser 4. Ini sama aja AR tambahin 10. Sebenarnya ini kan di sini kan kalau sama dengan 10, jadi kita mau mengubah si ARR 4 ini terus sama dengan 10. Terus kita tahu mana yang mengubah, kita lanjut ke sini plus sama dengan ini plus 10 sama dengan plus sama dengan 10, berarti si ARR 4 ya. Si ARR 4 itu kan ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi fungsi si void ini sebenarnya kita mau ubah indeks fungsi ini semua ke array n1 pensilan 10, 20, 30, 40, 60 karena si array yang keempat udah kita ubah. Ini harus dilakukan lagi. Ini sebenarnya dari sini, ini sebenarnya kalau bilang aku ini ada punya anak Telkom yang bikin ini, cuma ya dia buka buat publik, jadi ya ini saya pakai. Aku mau nanya kali, mau belajar pointer DMA atau mau langsung gabung aja gitu ya? Ini sudah ada latihan gabungan.
mau apa? Mau pointer, GMX, pointer. Ini lanjut ke pointer. Ini sebenarnya tadi aku jelasin. Dia kan tidak hanya 5 dan si buat pointer tadi aku dulu si pointer P ini si pointer bintang ini dia ini mau mengambil nilai dari A, tapi si nilai P-nya ini dia harus dalam bentuk alamat. Buat ngambil alamat itu pakai yang namanya buat ngambil alamat si A itu pakai yang namanya dan ini. Dan jadi ini buat ambil alamat buat melihat si V-nya ini buat nyimpen si P-nya. Terus si dannya ini buat ambil alamat. Alamat sih ada sih variabel. Ini ya. Jadi prosesnya itu si dan ini ngambil alamat si A, terus si P ini nyimpan alamat si A. Nah si bintang ini melihat alamatnya si A. Nah di sini ini kan bintang P sama dengan 10. Berarti kita ngelihat alamat si P, lalu kita ganti nilainya jadi 10. Jadi sebenarnya sekarang itu nilainya A-nya itu
nilai A waktu di sini kita udah ngubah si A jadi 10. Jadi 10. Jadi waktu kita print ya nilainya jadi 10. Waktu kita print ini hasilnya kan 10. 10. Saya kedua fungsi dari operator mengambil alamat dari suatu ini sebenarnya sama aja sih, cuma ada dua aja, jadi A, B. Berarti A ini B, A tambah B 15. Ini tentang pointer. Pointer hanya bisa membantu ketika data yang kecil. Pointer itu terlalu keren. Pointer menyimpan alamat memori dari variabel lain. Jadi ya dia menyimpannya dalam bentuk alamat, bukan dalam bentuk suatu nilai. Nah, ini kan konsepsi array ini itu kan sebenarnya aja kayak pointer. Itulah kenapa waktu di sini ini kan bintang P sebenarnya array kan. Kenapa dia nggak pakai dan? Kenapa dia nggak pakai dan? Karena jadi kan dia nggak pakai dan. Dia nggak pakai dan. Kenapa nggak pakai? Karena konsep array itu sebenarnya konsep dari pointer. Jadi dia udah dalam bentuk alamat. Jadi dia nggak perlu ngambil alamat dari ARR karena ya, dia udah bentuknya alamat. Jadi nggak perlu kita pakai ukur dan di sini. Ya, kenapa? Waktu di sini bintang P plus 2 berarti kita ngambil nilai array geser 2 kan 0, 1, 2 berarti 30. Jadi nilai dari ini itu 30. Menjadi jika pointer digunakan tanpa inisiasi. Alamat untuk sebenarnya penggunaan pointer tuh buat apa sih? Soalnya kan kalau misalnya kita cuma belajar kayak tadi, pointer kelihatannya kayak ya ngapain buat pointer, ngerepotin diri sendiri, mending pakai variabel aja langsung. Gunanya pointer itu contohnya kayak gini, ini kan fungsi swap, ini kan dia mau nuker kan, fungsi ini nuker variabel A dan B. Nah kalau misalnya kita nggak pakai pointer, dia bakal makanya nanti akan membuat variabel baru di sini. Kalau membuat variabel baru, itu akan memperberat secara komputasi. Jadi
Hmm, kalau misalnya kalian punya misalnya jutaan bicara nilai gitu, dan kalau misalnya kita pakai pointer, kita nggak perlu ngambil nilai yang gede itu, kita cuma butuh si alamatnya doang, dan alamatnya itu yang bakal nunjukin si nilainya yang sangat besar ini. Jadi kalau misalnya kita pakai pointer, kita cuma akses alamatnya doang. Kalau misalnya kita ngambilnya atau misalnya kita buat variabel baru, itu kan berarti kita memperlambat dua kali lipat ya. Kayak membuat variabel satunya udah besar, terus kita ngebuat lagi, ya bakal jadi lebih besar. Kalau biasanya pointer ini sering dipakai. Terus sampai penggunaan pointer itu sih untuk memperingan cara komputasi. Kalau di sini kita mulai satu user frame, dan ini temporary, jadi kita nyimpan si X ini ke temporary dulu. Kenapa harus disimpan ke temporary dulu? Karena kalau misalnya kita nggak nyimpan ke temporary, waktu kita mindahin X, bintang X dengan bintang Y, ini nilai X sama Y akan jadi sama. Jadi nilai X yang akan kembali, misalnya di sini kan A sama B kan, jadi si A-nya bakal jadi 920. Terus waktu kita mau nge-swap si Y-nya jadi X, ini yang terjadi ya bakal Y-nya sama dengan 20 juga. Jadi bakal, jadi nggak nge-swap, jadi nilai si A-nya sama dengan 20, B-nya sama dengan 20. Kan salah kan? Karena kita butuh naruh variabel temporary buat disimpan dulu di satu variabel. Jadi si A-nya jadi 10, terus itu di bintang X, ini bakal si bintang X A-nya kan jadi waktu kita ubah si bintang Y-nya dengan M, ini kan tadi kan 10 Pak, jadi si bintang Y atau si B-nya bakal berubah jadi 10. Kalau sampai kayak gini kan berarti B-nya jadi berubah. Perbedaan P sama bintang P. Kalau P ini nilai alamat, memori, masuk bintang P ini mulai dari alamat nomor tersebut. Lanjut ke array. Ini sama bintang PTR dengan ARR.
ARR plus 3. Di sini kan dalam bentuk alamat kan si ARR plus 3 ini. Misalnya kita tahu si ARR biasa ini alamat untuk ARR 3. Ini karena ditambahin 3, jadi ini itu sama 3. Jadi alamat jadi si bintang PTB ini sama aja ARR 3, sama aja ini dia 4. Ini waktu kita print hasilnya belum 4. Deklarasi pointer. Deklarasi pointer itu bintang P. Terus ini sama. Ini juga sama. Dia ngambil pointer P ARR plus 1, berarti dia ngambil 1, tapi bagi print hasilnya kan terus ini kalau ini kan dalam bentuk nilai kan. Bintang P itu untuk nilai. Nah, ketika bintang P dengan ini sama aja kayak mengubah nilai bintang P tambah 1. Bintang P sendiri kan akan A-nya itu 5, tambah 1 aja. Jadi berarti si A-nya ini udah berubah jadi 6 karena operasi ini. Nilai itu pada pointernya tambah. Ini kenapa dia ada dannya? Kenapa ada dannya? Karena yang dia assign itu bukan ARR, tapi ARR dan ARR normal. Kalau kenapa dia pakai dan, jadi dia mau melihat alamat si ARR normal ini. Lalu buat ini dia berarti kan si P ini kan alamat kan, dengan
kan bintang P plus 3. Nah, si P plus 3 ini kan dalam bentuk alamat kan? Tapi secara keseluruhan ini nilai. Jadi kita nyari tahu dulu si alamat ini kemana. Kalau misalnya kita bentuk ini kan dimensi 2 dimensi kan, kalau misalnya dan kalau misalnya kita ubah dia jadi pointer gini, dia bakal berubah satu jadi itu dia bakal jadi vektor, bakal jadi kayak gini. Ini jadi kalau misalnya ini tentang P plus 3 sama aja ini kan bukannya kayak no bintang P 2 bintang P 3. Jadi kalau misalnya ini bintang P plus 3 berarti ini atau nilainya 4. Jadi ibaratnya kalau misalnya dari array 2 kali 2 kita jadiin pointer kayak gini, dia bakal jadi array plus 1, array 1 dimensi. Bedanya kalau misalnya kita nggak pakai pointer gini, kan bakal nilai ini kan harusnya bintang ya bisa kayak gini sama aja jadi ini nilainya kan menunjuk ke array 3 kali 3. Ini sama aja kayak ini 2 dimensi, jadi array 2 dimensi kita pakai array. Saya program menunjuk ke array 3 kali 3 sama aja. Nah ini kan menunjuk ke array 0, nah ini menunjuk ke array 3. Pointer P ya. Terakhir kita lanjut ke ini kali ya, penggabungan ini. Jadi kita gabung beberapa materi jadi satu. Soalnya ini nih sering banget ya, di ujian
Jadi kita belajar array dulu ya, pointer. Ini nggak boleh. Ini kita punya array satu dimensi, setting 5, 10, 15. Oke, 5, 10, 15, 20. Terus ada pointer yang menunjuk ke array. Nah, si nilai si bintang P-nya ini kan sama aja kayak ke array 0, indeks ke 0 kan. Terus waktu kita di yang kedua ini kan P plus sama dengan 3. Jadi kita mengubah si alamatnya. Ini kita mengubah alamatnya. Jadi P sama dengan P plus 3. P ini kan alamat kan. Alamat. Jadi kita mengubah alamatnya jadi plus 3. Jadi ini tuh sama aja saya bintang P plus 3. Cuma bedanya kalau misalnya P plus 3 ini dia dilakukan ya kita nggak ngubah si variabel P nya ini, kita nggak ngubah si alamat, kita cuma ngeluarin si output ini. Kalau karena bintang P plus 3 ini kan sebagai 20 kan. Nah, sedangkan di sini tuh kalau di sini ini kan menggeser alamatnya jadi di sini. Jadi ibaratnya itu ibaratnya si P ini awalnya di sini P awal kita tambah 3, jadi kita tambah 3 kan 1, 2, 3. Berarti si P nya itu sekarang di sini. Jadi si alamat value si P nya ini jadi array alamat dari array 3. Karena kita mengubah si P nya jadi array 3, jadi waktu kita ke sini kita bintang P bintang 5, dia bakal mengubah si nilai ini. Karena si P-nya ini sekarang udah di sini, bukan di sini lagi. Jadi kalau misalnya ini array 3 kita kurang dengan 15. Jadi ini array. Jadi array sekarang kita punya itu 5, 10, 15, 15. Sama aja 20 terus 15. Nah, ini array 3. 15. Nah, di sini kita mengubah si alamat P-nya itu kurang 2. Jadi barang sekarang kan sekarang kita sini kan kita kurang 2 sini. Dan sekarang si alamatnya itu ada di 10. Jadi dia sekarang menunjuk ke sini.
ke yang 10-nya ini. P-nya itu di sini. Waktu kita kesini, bintang P-nya ini sampai dengan bintang P plus P plus 1 sama si bintang P-nya ini array berapa? Ini 1 ya? Array 1. Jadi ini array 1 tambah kan P plus 1 kan, berarti dia array 2. Jadi kita mengubah array 1 dengan cara menambahkan array 1 tambah array 2. Iya. Ini kan 1, ini 1, ini 2. Jadi 10 tambah dengan 25. Terus sekarang kita punya array baru lagi, yaitu 5, 25, 15, 15. Dan waktu di print ini ya berarti hasilnya ini 5, 25, 15, 15. Ini sebenarnya salah sih. Sebenarnya di penjelasan dia yang salah. Harusnya 5, 25, 15, 15. BTW ini kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 sih Kak, kurang lebih. Oh iya. Iya. Nanti kita mulai telat ya, jadi Iya, boleh. kita lewat dikit kali ya. Iya, gak apa-apa kok Kak. Kita satu soal lagi. Nah ini nih 10 tambah 15 terusnya 25. 5, 25. Soal lagi ini string ya, ini juga masih ini kali ya soal ya. Dan ini sama aja kayak tadi. Intinya ini ngubah itu ngubah dari 3 kali 3 array 2 dimensi jadi array 1 dimensi. Pakai pointer. Ini kali ya. Ini mirip kan tadi, jadi kita pointer P menuju ke array. Ini tuh sama aja. Ini tuh indeks 0. Di sini, ini kan bintang P plus sama dengan 5 kan. P yang kita punya sekarang itu di sini. Ini P. Nah, nilai ini kita mau tambahin sama dengan ditambahin sama 5. Jadi dengan pembumbuhan ini
Jadi kita ngubah sih 10 ditambah 5. Jadi array baru di sini 15, 20, 30. Terus sekarang ini P plus plus P plus plus ini kan sama aja kayak P dengan P plus 1 kan. Jadi ini sama aja, si alamat P kita tambahin 1. Jadi awal P-nya di sini kita lihat 1. Sekarang P-nya si bintang P ini sama aja kayak 20 dikurang 5 dengan 15. Jadi sekarang kita punya array baru 15, 15, 30. Lalu di sini ada P plus sama dengan 2. Sedangkan ini kan kita punya, kan kita sekarang di sini kan. Kita sekarang di sini kan, di array 2. Sedangkan di sini alamatnya itu kita tambahin 2. Gimana? Array yang tambahin 2 itu kan 1, 2. Jadi di sini kan di sini nggak ada nilai tuh. Kanan sini nggak ada nilai. Berarti walaupun si penjumlahan ini atau perkalian ini sebenarnya nggak merubah apapun karena di alamat sini nggak ada, kosong kan, ini kan kosong kan, nggak ada apa-apa ya. Berarti si nilai array-nya ini nggak bakal berubah, jadi dia bakal tetap ini. Jadi hasilnya kalau misalnya kita print hasilnya bakal 15, 15, 30. Ini salah, harusnya 15, 15, 30. Soalnya ya dia nggak masuk, si array-nya ini nggak masuk ke sini. Kalau misalnya kayak ini kan berarti kan ada salah kan sebenarnya di jawabannya. Sebenarnya kalau mau kalian tahu jawaban sebenarnya berapa, itu kalian langsung masukin ke codingan aja ya. Kalian tinggal copy ini semua, masukin ke si compiler. Ini kita contohnya aja. Si compiler dimension error. Ya intinya gitulah ya, kalian bisa cek ke compiler. Ini hasilnya harusnya 15, 15, 30. Kayaknya berarti dari apa? Apakah ada pertanyaan? Mungkin
Gimana teman-teman yang lain mungkin kira-kira ada pertanyaan nggak ya buat Kak Brian? Oh, nggak ada ya udah nggak apa-apa. Aku tutup aja kali. Terima kasih Oh, teman-teman udah join di malam-malam ini. oke, iya makasih banyak buat Kak Brian juga udah mau meluangkan waktunya untuk jadi tutor kita. Siap. Oke, mungkin nanti sampai ketemu lagi di pertemuan kedua ya Kak. Oke. Oke, kasih banyak Kak Brian dan teman-teman. Aku izin tutup ya. Terima kasih.